Ya, masih di 3 in 1, gali informasi, Jadikan inspirasi. Dan kita masih mengorek-ngorek masa SMA-nya Mas Anies. banyak yang dikorek pasti. Saya penasaran, sebaik-baiknya orang masa sih nggak ada bandelnya, dan biasanya orang kalau baik terus tuh tertekan loh. Benar. Oh, bicara dari gitu ya. sisi Kalau orang psikologi baik terus kayaknya ya. pasti tertekan, Oh, nggak mungkin gitu. nggak. Coba Ya, ceritakan. jadi gini, saya ini kalau dipaksa seperti apapun harus ngomong jeleknya Anies nggak bisa. Jadi tertekan Karena Mas memang Yuyun. nggak ada benar. Jadi ya paling nggak SMA ya. Kalau sebelum atau sudah itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi SMA yang jelas mungkin jadi serius nih ngomongnya. Dia ini salah satu contoh bahwa anak muda, generasi muda itu bisa taat asas, taat aturan. Oh, gitu. Apa? Contohnya adalah waktu itu tahun berapa ya? Tahun kita 85, 86. Iya. Wah ini. Beliau ini satu-satunya siswa yang pakai helm. Oke. Aneh kan? Kalau sekarang jadi nggak, sekarang pakai helm nggak aneh. Dulu Iya, aneh pakai dulu helm itu. aneh. Karena apa? Buat kita orang pakai helm itu cemen, Oh. nggak keren gitu. Tapi dia dengan gagahnya itu pakai helm warna Harus. merah. Yang full face juga jangan-jangan. Itu sampai aku tuh dipanggil tomat loh. Nah, kalau tomat di antara kita beberapa teman ada yang ngomong das gonteng. Nah, das gonteng itu kepala gonteng. Gonteng itu semut rang-rang yang kepalanya gede. Itu kita manggilnya das gonteng. Wah, Kenapa? berarti kalau- Itu jarak 500 meter ya. Udah ketahuan itu Anies tuh. Gitu. Karena saking menyalanya itu warna merah. Kebetulan sekolah kita tuh di tengah sawah, jadi ada jalan menuju jalan raya. Jadi dari ujung jalan sampai kelihatan. ujung udah kelihatan. Ya ampun. Nah, yang lucu itu pernah suatu saat, nggak tahu Mas Anies ingat apa enggak? Ya dasarnya anak bandel ya. Kita ngumpetin helmnya dia. Nah, sementara di depan sekolah itu ada kayak kontrakan, ada teman kita yang kos di situ. Udah, kita nongkrong didiemin aja tuh Anies nyari kemana-mana, kita simpen di kos-kosan itu. Cengar, cengir, nyari aja, tapi nggak marah. Anak ini nggak pernah marah. Nggak Nggak pernah marah. Iya. Iya, Pak. Ya, nggak tahu kalau di luar itu, tapi sama kita tuh, ya tuh senyumnya tetap nggak berubah sama sekali. Itu. Oh, Anies sebegitu mempesonanya ceritanya Mas Yuyun dulu Nah. direbutkan banyak ini dong. Nah, itu. Banyak gadis-gadis. Banyak yang pengen jadi pacar nih kayaknya dulu. Bahkan Kenakalan-kenakalan penggemarnya perempuan Mas ada Anies kali itu ya. nggak berani menunjukkan. Jadi rata-rata nggak itu tahu kali. di belakang Mas Anies nggak tahu kalau di Iya, belakang itu banyak yang benar, suka. iya. Ada sih yang ngomong ke saya gitu, tapi mati-mati, ojo ngomong ya ini ya gitu. Tapi Yuyun sendiri dulu sangat terkenal di Jogja. Dia pemain keyboard. Main keyboard. Ya, main keyboard band Ya, gitu. SMA lah. SMA dan bukan cuma di sekolah kita, di mana-mana. Jadi dia juga fansnya banyak tuh. Oh, anak band. Cuman apakah Berarti- dimanfaatkan apa enggak itu soal lain. Ya, ya. itu anugerah lah. Emang Mas Anies nggak capek jadi contoh terus ya? Harus menjadi contoh untuk yang lain. Enggak, Dari sebetulnya SMA saya sampai juga sekarang gini, gitu. saya tuh kadang-kadang mikir, kalau Yuyun cerita, segala saya pikir-pikir, iya ya dulu kok, lurus-lurus aja gitu. iya. Tapi waktu itu ketika menjalani itu saya nggak merasakan kayak lagi apa, Harus begitu. baik, enggak tuh gitu. Saya cuma menjalankan, ya di rumah diajarinya begini, Oh, kita oke. jalanin di luar seperti ini. Jadi nggak ada perasaan kalau saya sedang harus jadi baik, enggak tuh. Saya cuman apa yang diajarkan di rumah itu yang dijalankan di luar. Dan Pernah punya sedikit apa ya, pengen mencoba sesuatu yang mungkin itu Di luar sebenarnya dari- dilarang. oh ya, misalnya di bareng ini gara-gara Yuyun juga nih, bareng-bareng tuh sama-sama. Terus kan malah kita suka jalan ke Parangtritis. Dari Jogja Parangtritis itu kalau dulu ya lumayan ya, naik 25 kilo gitu, ya. naik motor gitu. Motor. Kemudian sampai di sana dan teman-teman banyak yang merokok juga, saya juga nyobain Oh, gitu. udah pernah nyobain juga. Nyobain tapi nyobain aja terus Enggak, paling Enggak sekali lah, dua kali gitu. udah dibuang, nggak bisa Dan- bener. Di Tapi, Parangtritis ada itu. Ada musuhnya nggak? Biasanya kalau orang baik itu jam-jaman SMA kan nggak seru nih, nggak seru, nggak usah ditemenin gitu misalnya gitu. Jadi ada musuhnya nggak? Enggak juga sih. Dan gini, saya waktu itu jadi ketua OSIS. Terus banyak teman-teman yang apa ya, cukup preman lah di masa itu. Jadi malah kalau kita biasanya kan mereka jauh dari OSIS. Kalau kita justru waktu itu diajak, Dapatkan. yuk jadi dan tuh di bagian tugasnya apa? Bagian tugasnya keamanan, ketertiban. Oh gitu. Menjaga pintu begitu anak telat gak bisa masuk kelas. Jadi mereka Dilibatkan yang ya. preman justru harus masuk sekolahnya awal. Karena mereka lah yang memastikan bahwa yang Tidak telat ada yang itu, terlambat. itu salah satunya gitu. Berarti bakat leadershipnya memang sudah ada dari Iya. dulu ya Mas ya. Ya pokoknya kita sih yang Dan jalanin biasanya aja kalau gitu. ketua OSIS nih jago pidato ya.
Itu yang saya sebut tadi. Jadi hari pertama sekolah dia udah Udah pidato. pidato. Coba dong Kalau gitu kita pidato. coba pidato aja. Pidato ya malam hari ini di depan Seandainya ini adalah teman-teman. siswa baru semua. Kita seumuran kan? semua ya, Seumuran. kita seumuran semua. Jadi pidato di depan kita, ceritanya kita bolehlah diajak masuk ke OSIS atau mungkin apa gitu. Ya. Nggak, ini masalahnya. Sering kita menganggap pidato itu sebagai performance. Karena itu kemudian itu pidato pasti akan membosankan. Pidato yang baik adalah conversation, ngobrol. Seperti apa contohnya? Ya, ini kita lagi ngobrol nih sekarang. Ya kan? Oh, ini Kan salah satu ini, pidato. jadi kalau kita lihat ada yang pidato sebagai performance, ada yang pidato sebagai presentations, dan ada yang pidato sebagai conversation. Nah, yang kuat adalah yang kalau conversation. Mas Yuyun pernah membayangkan nggak seorang Anies Baswedan itu akan jadi seperti Anies Sudah. Baswedan yang oh sudah. Hari pertama lihat tuh saya udah ngomong suatu saat dia akan jadi ini. Ya, artinya gini loh, untuk anak-anak muda ngomong di depan publik dengan secanggih beliau ini kan jarang. Nah, Canggihnya kayak apa? Masih ingat Ngomong nggak? apa sih waktu itu ya emang? sistematis Penasaran. gitu, Oh, sistematis. teratur Enggak gitu. untuk ukuran anak kelas 1 SMA loh ya. Kalau sekarang sudah banyak orang beda, tapi waktu itu terpukul lah kita Waktu ini. Jadi itu memang juga pidato yang mengontrol paling gitu menonjol. cara. Iya, iya. Berarti nggak salah ya Pak Jokowi memilih Mas Anies jadi Enggak, juru enggak. bicara ya? Enggak. Tapi kita punya satu barang nih sebenarnya. Barang ini katanya cukup mengenal. Apa tuh, Dis? Bisa diceritakan kalau saya mengeluarkan sendok bebek sama mobil-mobilan. Ini apa ceritanya, Pak? Waduh. Ayo, Pak, apa ceritanya itu, Pak? Sendok bebek. Ini Ingat dari nggak? mana cerita ini? Nah, Ya, ini adalah sendok bebek ini. Saya dulu kalau minum pakai sendok bebek. Minum, Karena- minum susu atau minum Minum apa? susu, minum teh, minum jadi kalau ngudek pakai ini dan kalau makan juga sering pakai ini. Saya Dan mau cek saya juga. suka sendok dan suka sendok bebek pokoknya. Gak tahu sekarang masih ini ada nggak ya sendok sendok beneran bebek? yang lama. Ada. Saya masih suka sering pakai Masih juga ini ada kayaknya sih. yang bekas Kenapa dipakai pakai bapak sendok juga bebek kayaknya. itu? Ada kenangan apa sehingga harus pakai sendok bebek itu? Dulu apa ya? Pokoknya kalau saya minum, saya makan waktu masih kecil selalu pakai sendok ini. Oh gitu. Jadi Jadi karena kebiasaan. kebiasaan dan apa ya waktu masih kecil katanya sih suka agak rewel katanya. Agak. Katanya agak rewel. Jadi suka nguji kesabaran lah gitu. Nah ini saya kalau misalnya ada bubur ya, bubur yang selalu pakai. Ada ibu tercinta kita hadirkan. Kapan datangnya? Ya, baru kemarin saya ngobrol per telepon. Mas Ini apa lagi nanti yang ngagetin? Enggak, kok kita nggak pengen ngagetin, cuma Masya pengen Allah. satu cerita ini yang belum keluar sebenarnya ya. Sendok bebek kita udah lihat, Ibu ini Ini- ceritanya tentang apa, Bu? Iya. Apa Tapi nih nanti ceritanya? ceritanya Nanti ya Disti ya. Nanti cerita Ibu akan kami akan minta cerita tentang masa kecilnya Mas Anies. Mas- Oh, Baswedan. tahu. Iya. Tahu kalau Ibu ya. Mas Yun terima kasih. Oke, Banyak Terima kasih ceritanya banyak kita ya Mas dapat. Yuyun ya. Sudah hadir. Jadi kalau tadi Mas Sudah. Yuyun sudah Pada- bercerita pada. banyak tentang Mas Anies di masa SMA, nanti setelah yang Aku terus berikut pamit. ini Oke. kami akan ajak Anda untuk menyimak lebih jauh lagi tentang masa kecilnya Mas Anies Baswedan dengan Ibu tentu. Tempat tidur, kebetulan tempat tidurnya itu dekat meja. Lalu gelas saya isi susu, kemudian dia ngudek sendiri. Ngudek Susu bubuk sendiri gitu. terus selama-lamanya.